penggerak yang sempat kita berkunjung di sini guna dalam proses kegiatan guru penggerak ini. Jadi guru penggerak di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Kepala. Di sini kaitannya dengan dilema etika. Dilema etika itu kan kita sebagai mungkin sering mengalami dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu. Ada etika yang sering kita berlawanan lah mengambil hati nurani kita. Yang pertama nih Pak Kepala, selama ini bagaimana Pak Kepala dapat menginspirasi Kataus yang merupakan dilema etika, baik di lingkungan sekolah atau siswa atau guru mungkin? Baiklah, terima kasih. Ketika mengambil keputusan terkait masalah dilema etika ya, jadi kita mengambil suatu contoh di permasalahan di guru. Kita di sekolah ini jumlah guru 87. Jadi jumlah guru seperti itu terdiri dari honor dan PNS, dan ada yang senior dan junior. Dan kalau kita klasifikasikan dari tingkat kehadiran, ada yang rajin, sangat rajin, dan ada yang kurang. Nah, terkait yang bermasalah adalah yang kurang ini, pengambilan keputusannya pertama harus berjenjang. Ketika dia terkait masalah KBM, maka yang memberikan pembinaan pertama adalah Wakakurikulum. Melalui humas yang mengkomunikasikannya dulu. Jadi dibina terkait masalah jamnya, dan sebelum tidak mesti harus kepala sekolah yang tangani. Jadi istilahnya penanganan itu sifatnya berjenjang. Lalu mungkin selama ini bagaimana Kepala menjalankan pengambilan keputusan? Gitu. Banyak keputusan yang kiranya ada dilema di sana gitu. Antar guru misalnya, guru itu kadang kan berapa hari tidak masuk gitu. Sehingga kita mengambil keputusan yang pertama, ada etika kita sebagai kepala sekolah kan harus menindak itu gitu. Yang kedua hati nurani karena beliau mereka itu mengajar di sekolah kita. Pertama, yang utama kita kedepankan adalah kemanusiaan. Jadi hati nurani memang ada regulasi tertulis bahwa ketika guru yang tidak masuk atau malas ketika dia dulu berlamar, terutama yang teman honor ya, ada istilahnya SPTJM, perjanjian mereka siap dikeluarkan dan sebagainya, tapi itu tidak serta-merta akan otomatis mereka keluar. Perlu adanya pembinaan, karena kepala sekolah itu sejatinya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, juga sebagai pembina di sekolah itu. Jadi pembina di pada guru-gurunya. Ketika kayak tadi ada guru yang malas, maka penanganan itu berjenjang. Dan kalaupun itu ketika masalahnya sudah serius, paling pertama SP1, SP2, SP3. Ketika sudah SP3, tidak secara otomatis pun juga kita keluarkan. Walaupun regulasinya ketika sudah SP3 harus keluar, tapi harus melakukan ke depan adalah pembinaan. Tetap mengalami dilema. Tetap dilema. Ya. Kalau prosedurnya seperti apa mungkin Pak Kepala dalam proses ini Pak? Artinya prosedur penyelesaian tadi kan ada SP, prosedur yang lain bisa. Prosedur yang lain penanganannya berjenjang. Mulai dari kalau misalkan teman-teman honor nanti akan ditangani oleh guru-guru saja. Nah, terus nanti kalau teman-teman yang PNS, kenapa kan nanti ada waka. Jenjang nanti dari waka. Ketika kalau sudah tidak bisa diwaka, guru tersebut kita hadirkan, kita panggil di ruang kepala sekolah, kita pembinaannya case to case, kita gali permasalahannya. Selanjutnya keputusan yang kita ambil adalah nanti kita kumpulkan waka, kita lakukan pembinaan. Ya, pembinaan. Kalau mungkin hal-hal yang selama ini Pak Kepala anggap efektif mungkin dalam pengambilan keputusan yang tadi, artinya ada beberapa guru yang sudah kena SP dan sebagainya, mungkin pengambilan keputusan yang efektif sehingga guru itu tidak mengulangi kejadian lain. Untuk tidak mengulangi adalah pertama pendekatan pertama kita kadang-kadang hanya melihat guru tersebut malas dari sisi kehadiran, tapi kita tidak tahu, tidak menggali apa permasalahan. Bisa jadi permasalahannya terkait masalah penghasilan. Bisa saja selama ini karena faktor penghasilan kecil atau lambatnya honor,
sehingga terkadang dia punya penghasilan yang harus bekerja di tempat lain. Yang kedua bisa jadi ada permasalahan di dalam keluarganya. Nah, itu yang harus kita bantu selesaikan. Jadi sifatnya tetap kita lah kekeluargaan, mengedepankan hati nurani, tidak kak gitu, tidak saklek-saklek harus kayak robot, anggaran langsung keluar. Lalu kalau misalnya yang hal-hal yang membuat dilema etika itu kegiatan efektif kita seperti apa Pak Kepala? Dilema sehingga misalnya ketika dilema ini yang Pak Kepala lakukan sehingga tidak ya tadi dilema misalkan ketika guru tersebut yang sejatinya harus kita keluarkan. Dilemanya kadang-kadang pertama dia sudah ternyata tidak mudik. Yang kedua kadang-kadang guru tersebut sudah masuk kategori di tes lagi ya. Itu dilema. Kalau kita cut maka hilang harapan masa depan mereka. Dan kita lakukan pembinaan sehingga yang kita korbankan perasaan kita selalu memaafkan guru tersebut. Adapun mengantisipasi permasalahan dia malas dia misalkan megang jumlahnya banyak terus dia malas, kita paling sebagai apa istilahnya punishment kepada mereka adalah mengurangi jumlah jamnya dengan berbagai cara, bisa jadi dengan mendatangkan guru lain atau bisa juga dengan mengalihkan jamnya kepada guru yang lain. Berarti yang paling efektif adalah memaafkan gitu. Iya, membina dan memaafkan gitu ya. Kita namanya adalah pembinaan. Karena sejatinya kepala sekolah itu adalah pembina. Jadi dia kan membina. Jadi pembina semua guru, semua warga sekolah. Lalu kalau jadwal, ada mungkin jadwal yang tertulis atau jadwal yang rutin untuk kegiatan yang tertulis itu setiap bulan itu pasti setiap awal bulan ketika minggu pertama bulan yang bersangkutan kita pertama evaluasinya internnya dengan wakil kepala sekolah ya, misalkan humas apa permasalahan yang informasinya misalkan baik di luar maupun di dalam. Kesiswaan apa permasalahannya terkait masalah siswa yang terus sarana apa dan seterusnya. Jadi berdasarkan itu baru kita mengambil keputusan. Ketika kita membutuhkan yang lebih besar, kita bisa menggunakan semua warga sekolah. Kalau misalnya ada faktor dari luar dari Pak Kepala gitu yang bisa mengatasi dilema itu. Ada kan dilema, mungkin ada orang lain kan yang bisa membantu atau faktor yang luar lah dari proses itu. Sejatinya ini adalah sekolah ini adalah ibarat rumah tangga ya. Jadi kita tidak perlu menghadirkan pihak ketiga orang luar terhadap permasalahan kita. Kita selesaikan dulu permasalahan di dalam. Nah, ketika kalau dia terlalu berat, baru kita serahkan misalkan kalau dia PNS, kan kita ada lembaga di atas kita bisa istilahnya berkonsultasi kayak itu. Jadi tidak semerta-merta kita harus kita harus menjaga permasalahan yang ada di sekolah kita itu ada rumah tangga, ya perlu orang lain harus bercampur selama permasalahan itu bisa diselesaikan di sekolah ya. Di sekolah. Selanjutnya nih Pak Kepala, jadi untuk pembelajaran apa yang mungkin yang Pak Kepala petik dari pengambil keputusan yang dilema etika. Di sini adalah kelapangan berpikir, kelapangan mengedepankan rasa kemanusiaan. Ya, kita memang ada regulasi tertulis pasal-pasal atau apa tentang pelanggaran dan sebagainya, tapi kita dalam pengambilan keputusan tetap mengedepankan kemanusiaan. Ya, hati nurani. Kayak tadi dia sudah masuk kategori misalkan dia honor P1, dia malas mungkin hanya 3-4 hari ya, dia tidak hadir, kita langsung cut. Bahkan nasib orang kan gitu. Kita terutama kita tidak tahu permasalahan. Jadi pelajaran yang saya ambil adalah setiap ada masalah sebelum pengambilan keputusan dari dulu informasi yang sebenarnya. Yang kedua, selama itu masih bisa dimaafkan, maafkan. Selama masih itu bisa dibina, bina.
sebenarnya itu saja Pak Kepala, sedikit. Jadi banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan dari wawancara ini, bagaimana mengambil keputusan yang dilema. Di sini kesimpulannya pertama tidak lepas dari pembinaan masing-masing guru, lalu lapang dada kita bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dari lingkup di sekolah kita dulu atau menghadirkan orang lain. Itu terima kasih Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.